Nggak kelihatan, Mas. Antum buka nggak nih? Baik, kita mulai ya. Sudah Ustaz, kelihatan. Udah, kelihatan. Sip. Alhamdulillah. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita terus berusaha ya memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya senantiasa Allah mencurahkan ya mengucurkan rahmat dan nikmatnya untuk kita semua. Sehingga kita juga berusaha untuk mencurahkan eh, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Pada hari ini tanggal berapa ya? Berapa Muharram? Ada yang tahu enggak? 2 atau 3 saat? 2. 3 ya 3. Sabtu tanggal 1. Tanggal Kalau versi pemerintah 2 saat. Tanggal 3 Ustaz. bagus. Suara aku. Oke. US. Saya enggak bawa saya. Yang biasa tuh. Gimana teman-teman? Mana suara Anda? Terdengar saat? Oh iya tadi Sudah agak Ustaz, dengar pelan. sempat terputus ya. Afwan ya. Baik. Kita lanjut. Pembahasan kita masih meneruskan tentang adab ya. Tentang adab akhlak. Udah bagus. Udah nyambung lagi. Oke. Baik. Sebelum masuk ke pokok materi, sebentar. Lupa. Tolong Mas di casin. Mas nih. Nah, ya. Soalnya enggak. Ya.
Sebentar ya. Oke. Sebelum ke inti, di sini ada mukaddimah dulu tentang Muharram. Karena tadi saya sudah ya ada sedikit pertanyaan, tanggal berapa Muharram? Tanggal 3 Muharram. Alhamdulillah betul. Muharram itu termasuk bulan-bulan haram yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 36. Loh, iya. Heeh. Karena belum sadar itu. Tadi kemarin siapa Mbak? Siapa yang udah sih? Sebentar. Tuh. Udah. Sebelum masuk ke inti, ini ada tentang Muharram ya. Muharram itu bulan yang istimewa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya sampaikan ini. Dalam surat At-Taubah ayat 36. Apa kata Allah dalam surat At-Taubah? Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahrun fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Ya. Allah mengatakan sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Ya. Dalam ketetapan Allah Azza wa Jalla fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, ya. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Ya. Apa kata Allah? Apa pesan Allah? Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian, nah di sini nih, di sini coba saya kasih ini ya. Sudah? Sudah mulai. Nah, coba di sini. Ini Mas antum bisa bantuin nggak? Nggak nampak di fala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzolimi diri kalian. Zolim itu apa sih zolim? Ada yang tahu nggak sih zolim? Nah itu Mas. Menempatkan sesuatu bukan tempatnya. Siapa sih ini? Pak E ya? Pakai. Iya. Masya Allah Pak E. Masya Allah. Sahih. Menempatkan sesuatu. Belum, saya. Kalau di sini tidak ada dengaran. Coba ulangi Pak E. Ini ada yang pengen dengar suara antum. Apa arti zolim? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zolim. Itu Mas. Berarti lawan dari zolim apa? Iya, belum. Oh, apa aku keluar dulu? Yang di laptopnya kemarin bagus nih dikit apa gitu. Oh, kontrol P. Kontrol P, nanti huruf P ya. Ini P. Oh, ini ding. Ya, Ini P. Nggak muncul. Oh, ini. Duplikat, Ustaz. Duplikat. Iya. Oke. Insyaallah. Bisa. Teko, barakallahu fiik. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lawan dari zolim apa? Di sini pesan Allah apa? Nah, jangan berbuat zolim. Gimana Mas? Pointernya yang bagus yang mana sih? Nah ini ya. Maka fala tadzlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzolimi diri kalian di dalam bulan-bulan haram itu. Jadi bulan haram itu disebutkan dalam surat At-Taubah itu jangan ini enggak lengkap ini ya. Ya, di awal tadi Allah sebutkan dalam ayat At-Taubah 36 sesungguhnya bilangan bulan ada 12.
Ya, 12 bulan. Antum hafal nggak bulan-bulan haram? Nah, hafal ya, kemarin sudah pernah saya tanya itu, bulan haram bulan 1, bulan Hijriah loh. Haram. Terus? Zulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus Rajab, Muharram. Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Muharram itu nomor berapa? 1. Oh, 1. Nomor 2? Nomor 2. Rajab, ya, Rajab. Ya, nomor 2 Rajab katanya ya. Terus nomor 3? Dzulqa'dah dulu. Dzulqa'dah nomor 3. Nomor 3. Terus? Dzulhijjah. Oh iya, Dzulhijjah. Dzulhijjah. 3 berurutan 1 wisata. Enggak, maksudnya ini bulan Hijriah secara umum. Kalau bulan haram berarti tadi benar bulan Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah bagus, benar. Nah, itu benar. Kalau bulan Muharram, bulan Hijriah 1 sampai 12 hafal ya, insyaallah ya. Insyaallah. Insyaallah enggak apa. Tapi tanggung jawab Baik. Muharram, Safar, terus Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Mantap. Ya. Ini 12 bulan, tapi yang dipilih lagi, diseleksi lagi ada 4 bulan yang bagus, yang istimewa. Ya, dalam riwayat Imam Bukhari tadi sudah disebutkan ya. 3 bulan berturut-turut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satunya bulan Rajab. Nah, pesan dari Allah ini, maka jangan kalian mendolimi diri kalian. Dolim itu ada 3, dolim kepada diri sendiri, dolim kepada Allah, maksudnya dengan berbuat syirik, dolim kepada diri sendiri dengan berbuat dosa maksiat, dolim kepada orang lain. Jadi intinya apa? Jangan berbuat dolim, dosa, maksiat. Gitu. Lah, apakah berbuat dosa atau maksiat di bulan lain itu dibolehkan? Pertanyaannya, selain bulan haram? Tentu tidak. Ini maksudnya adalah penekanan, ya, penekanan. Jangan sampai dosa di bulan-bulan yang istimewa ini karena dosanya berlipat. Demikian mafhum mukhalafahnya, pengertian pemahaman sebaliknya berarti amal soleh di bulan 4 ini, bulan haram berarti besar. Awas Mas Rio. Nah, ya, kita geser. Ini yang perlu disampaikan ya, amalan di bulan Muharram. Kemudian perbanyak puasa, amal soleh secara umum. Tidak ada amalan khusus ya, tidak ada amalan khusus ya yang ada di bulan haram, ada bulan Muharram ini, kecuali ada di sana bulan ibadah khususnya adalah puasa. Puasa namanya puasa apa? Asyura. Puasa Asyura. Disebut Asyura itu dari kata Asyra. Asyra itu berapa sih? 10 ya. Wahid itu salah arba'ah khamsah sita sab'ah tsamaniyah tis'ah Asyra. Jadi tanggal 10 Muharram berarti hari apa itu, Mas? Tanggal 10 Muharram. Ini aja tanggal 3. Ayo itu. Oh, tanggal 3 ya? Ya sekarang tinggal 3, Mas. 3 Muharram. Berarti tanggal 10-nya hari apa, Mbak? Mas? Senin depan. Jangan lupa. Diingatkan. Ada tanbihnya ya. Puasa Asyura. Puasa Asyura itu kata Allah Subhanahu wa taala di bawah kata Nabi SAW bawahnya nih. Keutamaannya nih. Puasa Asyura menjadi penebus dosa setahun yang telah lewat. 1 tahun yang lalu. 1 tahun dengan 1 hari antum puasa akan menghapus dosa 1 tahun. 1 tahun berapa bulan? 12. Ada berapa hari? 365. Nggak mungkin kayaknya kalau Hijriah. Kalau Hijriah maksimal 350. 30 kali 12 berapa? Ya, maksimal 360. Iya kan? Maksimal 360 hari itu. Tapi kalau Masehi mungkin ya 365. Tapi kalau Hijriah enggak. Gitu. Ya, tapi dengan 1 hari ini insya Allah mudah-mudahan kita berharap rahmatnya, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab apa?
puasa. Diingatkan ya, Mas Sur. Ustaz, puasa ya, gitu. Berarti pekan depan ya, puasa insya Allah. Kita semuanya puasa. Anak-anak antum diajarkan, ya. Kemudian istri juga diajak untuk puasa. Ya, puasa Asyura ini awalnya diwajibkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian ketika datang perintah kewajiban puasa Ramadan, ketika Nabi berada di kota Madinah setelah hijrah, maka puasa Asyura yang tadinya diwajibkan menjadi apa? Sunnah. Dan ini juga saking besarnya, bukan hanya orang Islam sendiri loh yang puasa. Orang-orang Yahudi juga puasa. Kenapa? Mengenang, mereka itu mengenang kejadian selamatnya apa namanya Nabi Musa dan para sahabat Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Orang Yahudi juga ya, berpuasa. Kenapa? Ingin bersyukur atas selamatnya Nabi Musa dan para sahabatnya. Nah, kemudian Nabi pernah ditanya oleh para sahabat, wahai Nabi, nah di sininya, di sini di bawahnya nih. Wahai Nabi, tanggal 10 Muharram itu juga orang Yahudi puasa loh. Nah, kalau begitu tahun depan kita akan berpuasa di tanggal 9-nya juga. Namanya Tasu'a. Kalau tanggal 10 namanya Asyura. Tasu'a itu tanggal 9 Muharram. Namun belum sampai tahun depan Nabi SAW ditakdirkan wafat. Berarti bagaimana caranya untuk puasa Asyura? Bisa dengan 3 hari, 9, 10, 11. Ya, artinya puasa 1 hari dan setelahnya. Atau 2 hari, tanggal 9 dan 10. Ya, berdasarkan hadis ini. Atau dia puasa 1 hari, tanggal 10-nya aja. Ya, tanggal 10-nya saja. Tidak boleh tanggal 9-nya saja, nggak ada. Ya, yang ada kalau mau 1 hari, ya tanggal 10-nya saja. Kemudian banyak muhasabah, ya, banyak introspeksi, banyak kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari di waktu-waktu bulan Muharram ini. Bulan Muharram ini disebut oleh Nabi SAW sebagai bulan Allah nih. Syahrullah afdhalus siyam ba'da Ramadan, syahrullah bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Ini singkat aja ya. Ya. Mengingatkan kita, tanbih, tadzkir untuk kita semua, ini adalah hari-hari istimewa. Kita sudah masuk ya di Muharram di tanggal 3. Tidak ada yang lain-lain, amalan yang lain khusus. Mas, punya keris? Dicuci. Nggak ada amalan kayak gitu. Repot. Ngurus rambut aja repot ya Mas ya? Iya. Masya Allah ya. Kemudian ada amalan yang lain seperti sholat Asyura, nggak ada ya. Amalan khusus kecuali puasa ya, puasa Asyura ada. Ya. Baik gitu. Silahkan Mas. Nanti awas ada akhwat, atau agak maju sedikit ya. Apalagi ritual apa namanya itu yang di Solo apa di mana itu ya? Di Jogja Mbah siapa namanya? Slamet ya, Kiai Slamet. Ya, ngalap berkah. Oh ya, berebut. Nah, nggak ada ya. Ya, pokoknya amal soleh secara umum. Nggak ada khusus. Yang khusus tadi puasa Asyura. Adapun hadis-hadis tentang amal-amal khusus di bulan Muharram itu dhaif, bahkan palsu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Tahun baru Hijriah nggak ada pesta, nggak ada hari raya. Ya. Nggak ada hari raya. Termasuk ini juga dalam sorotan. Ya. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini sudah siap untuk menyambut bulan Muharram? Insyaallah. Sudah ya, mau nggak mau kita tanggal 10 ya, ingat-ingat ya tanggal 10. Senin depan. Mudah-mudahan nggak ada halangan. Nah, bagus. Itu tanggal 10-nya Senin depan ya? Iya. Senin depan bagus. Minggunya
9 ya. Boleh kalau mau 11. Senin Selasa Mas. kalau mau iftar boleh. Baik. Ini inti dari KIP ya, KIP kita hari ini. KIP itu apa sih? Kajian Islam Pekanan. Kalau nggak ada P ya. Bener nggak Mas? Ya. Kalau ada KP menangan mana? KIP apa KP? KP, I-nya hilang. I-nya lewat. Iya. Ini bener juga kan? KIP kalau nggak ada KP. Ya teman-teman ya. Insyaallah ikhwani wa akhwati fillah. Kenapa sih perlu di kajian ini perlu ya? Perlu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin. Lanjutannya apa? Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Demi masa. Masa itu apa sih? Waktu. Waktu itu apa? Waktu kalau mau dihitung, waktu yang paling terkecil apa, Mas? Satuan waktu. Detik. Sebelum detik apa? Ada nggak sih? Sebelum detik yang paling kecil lagi ya? Nggak ada ya? Detik di atas detik, menit di atas menit, jam di atas jam, hari di atas hari, pekan di atas pekan, bulan tak tahun. Yang intinya apa? Intinya umur kita. Bener nggak? Iya. Usia kita. Demi waktu, demi umur. Innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia itu banyak yang rugi dengan waktu-waktu yang dia lewati. Dengan menit-menit, detik, jam, hari, ya bulan, bahkan tahun. Berapa tahun Mas kita sudah melewati dunia ini? Mas, umurnya pinten Mas? Mas Eko. Masih muda. Emang sampai tua Mas? Pertanyaannya ini loh. Tapi alhamdulillah ini jadi muhasabah kan tadi ada poin muhasabah kan? Iya. Ya 30 ya Mas ya? Atas. Lebih 40. kurang. Oh, kurang. Kurang dikit. Kurang ya. Berarti kalau Nabi mengatakan begini. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Yang lewat dari itu taruhlah 70 tahun. Antara 60 70. Yang lewat dari 70 sih. 70 dibagi 2 berapa? 35. 35. Sudah setengah belum? Oh, sudah. Udah, berarti udah lewat setengah ya. Nah, innal insana lafi khusrin. Dari setengah ini manusia, kata setengah ini udah lebih loh, udah banyak setengahnya. Sungguhnya manusia itu dengan umurnya tadi, dengan waktunya itu banyak yang rugi. Banyak yang rugi. Kenapa? Karena dia melewatkan ayat setelah ini. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mereka kelewatan. Kelewatan tadi KIP lewat karena ada KP kelewatan ini. Mas Ahmad ketawa lagi. Enggak, ini contoh aja kan. Ini kalau di sini, kalau ngaji di luar tambah lewat lagi. Ini di BP aja sudah kelewatan, apalagi di luar BP. Wah, lewat. Gimana, Mbak? Bener nggak? Enggak salah ya. Ya, itu introspeksi diri lah. Anak aja masih merasa kurang. Nanti insya Allah pekan depan, anak ada masih belajar lagi saya. Saya harus rihlah lagi, safar ke luar kota, karena mungkin ada sepekan insya Allah. Ya, saya mau belajar lagi. Saya masih kurang nih. Yang saya aja masih kurang nih belajar. Ada kita datangkan dari masyayikh dari Madinah, ada dari Yordania, ulama, kita dengarkan petua-petuanya. Dari pagi sampai malam, Mas. Harus fokus di karantina saya. Daurah pinter, Masya Allah. Itu saya masih merasa kurang. Itu merasa kurang. Bahkan pesan dari ustadz saya, ketika saya keluar dari Libya atau ada teman-teman dari Madinah yang S1 baru dapat kuncinya doang. Ini baru dapat kuncinya doang, belum apa-apa. Harus cari lagi. Dengan kunci ini cari lagi. Begitu bahasa Arab, bisa, Al-Quran dah hafal, ya ini baru dapat kuncinya doang.
berarti masih merasa kurang. Itu di antara adab menuntut ilmu. Baik, sampai mana? Ini KIP ya, kajian ya, tentang kajian. Akan selalu saya sampaikan kepada antum supaya kita ini merasa kurang dengan ilmu gitu. Ini temanya bagus, Mas. Apa ini? Persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya? Betul. Yang pertama, persaudaraan karena Allah itu pertama niatkan karena Allah Subhanahu. Niat yang lurus ini poin bahasanya ya. Dan kita harus selektif dengan teman, cari yang soleh. Ada orang soleh satu namanya soleh, ada 2 orang solehani. Kalau orang lebih dari 2 berarti solihin. Jadi solihin itu orang-orang soleh. Ya, betul. Semoga kita dikumpulkan karena kesolehan dan semoga kita bisa menularkan antara kita dengan yang lain dengan ketalahan supaya kembali kepada kesolehan. Ya. Banyak, betul. Perlu dia apa? Perlu dia apa? Diingatkan. Antum salah. Yang ini soleh, ini salah. Cek putus ya, Sat. Akhwat nggak boleh. Kecuali istrinya sendiri nggak apa-apa. Ikhwan juga sama ikhwan. Uhibbuka fillah. Karena memang senang. Geser sini. Geser. Geser. Biar tambah semangat. Ya, ini pada datang nih. Alah, Mas Modi. Aku hafal. Baik. Menyampaikan kepada saudaranya bahwa ia mencintai. Uhibbuka fillah. Jawabannya ahabbakalladzi ahbabtani fihi atau ahabbakallahu alladzi ahbabtani lahu. Hafal kan? Enggak usah tidak. Mengucapkan membalas salam saudaranya. Salam itu diantara ciri apa namanya orang Islam ya. Ketemu orang Islam yang lainnya ucapkan salam. Assalamualaikum. Mengucapkan tasmid ketika saudaranya bersin. Bersin mengucapkan alhamdulillah, kemudian yarhamukallah yang mendengar, kemudian yang bersin menimpali yahdikumullah wa yuslihu balakum. Menjenguk saudaranya ketika sakit. Ada yang sakit sini diingatkan ya, ada yang sakit. Ayo kita inisiatif sendiri atau bareng-bareng, Mbak. Silahkan. Memenuhi undangan kawan. Ada undangan tadi, Mas? Ada undangan nggak tadi? Mas Rio? Ini juga yang dari ngasih undangan tadi ya? Dari Mas Modi bukan? Bukan ya? Oh, Mas Modi belum? Kasih undangan. Emang sekarang musim undangan, Ustaz. Musim kondangan sekarang. Enggak, undangan makan. Kan banyak sih, undangan nikahan, undangan yang lainnya. Lagi katanya. Menasihati saudara dan sahabat ini termasuk penting ya. Watawasau bil haqqi watawasau. Saling menasihati akan al-haq, saling menasihati akan kesabaran. Menerima hadiah dari kawan. Oh,
Masya Allah, saya terima hadiahnya tunai. Masya Allah. Semangat kalau kasih hadiah, apalagi Ustadz. Antum kalau ngasih hadiah ke Ustadz, jangan tanggung-tanggung dan jangan segan-segan dan jangan ragu-ragu ya. Insya Allah. Jangan bosan-bosan. Apa? Jangan bosan-bosan Ustaz ya. Iya, jangan bosan-bosan ya, Masya Allah. Saya dapat hadiah terus Mas di sini, nanti di Cikarang dapat hadiah, di GW dapat hadiah, Masya Allah ya. Orangnya baik-baik BP itu, Masya Allah. Muqaddimah. Oke, saya bacakan pelan-pelan. Persaudaraan karena Allah merupakan perkara yang mulia dan dianjurkan dalam Islam. Apa dalilnya? Ya, lihat. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingat nikmat Allah kepadamu. Ingat di antara nikmat Allah yang diberikan kepada kita ketika kamu dulu masa jahiliyah saling bermusuhan, konflik. Ya, masa jahiliyah tuh. Itu tawuran. Betul nggak? Ya. Di Cirebon juga tawuran. Enggak usah di Jakarta sering ya. Itu masa jahiliyah. Sebelum datang Islam. Ini datang Islam kok masih pengen seperti itu ya Allah. Ini nikmat Allah. Fa'allafa baina qulubikum. Maka Allah persatukan hati. Ya, jadi ikatan orang bersaudara itu karena hati. Ya. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Maka ya engkau menjadi ikhwanan, saling bersaudara. Kenapa? Binikmatihi, karena nikmat Allah, karena ini karunia-Nya, ini anugerahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini Mas, alhamdulillah ya. Ya, walaupun baru kenal sama teman siapa namanya? Hilal. Mas Hilal. Kelihatan Hilalnya. Hilal Muharram sudah ya? Ahlan Mas Ahlan. Mas apa? Mas Panji. Kemarin sudah ketemu, cuma lupa. Mohon maaf ya. Mas Ahmad, Mas Bowo, Mas Eko, Mas Modi. Mas Rio. Alhamdulillah. Kita ketemu di sini dipersatukan karena apa? Rahmat Allah. Rahmat Allah. Karena apa? Nikmat Allah. Karena apa? Karena Islam. Karena iman. Makanya ada ikhwati wa akhwati fillah, ya, fiddin. Kita ini dipersatukan karena Islam, karena iman. Dan mudah-mudahan kita ketemu lagi nanti karena Allah Subhanahu wa taala di tempat yang jauh lebih istimewa, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu insya Allah. Itu menjadi cita-cita kita semua. Maka setiap muslim wajib untuk menjaga ikat. Nah, menjaganya ini juga jauh lebih sulit. Ya. Kita harus jaga tali ukhuwah kita sesama muslim. Menjaganya dengan cara apa? Ya, nanti cara-caranya ada disebutkan, adab-adabnya. Dan tentu juga waspada dari perusak-perusak ukhuwah yang mengganggunya. Ada nggak orang-orang yang ingin mencerai-beraikan ukhuwah atau persatuan orang-orang Islam? Banyak. Gitu. Insya Allah. Sesama ahlu sunnah, sama orang Islam secara umum diadu, padahal bukan domba, tapi itu istilah ya, dipecah-pecah. Ya, dipecah belah. Itu cara. Seperti itu. Nah, di antara cara untuk merajut cinta di antara kita, Masya Allah. Merajut rasa kasih sayang di antara ukhuwah Islamiyah adalah pertama niat yang lurus. Saya mau tanya, niat itu apa sih? Amalan apa? Hati. Hati. Pernah lihat hati, Mas? Cuman hati kita, Masya, tapi kita bisa merasakan itu ya, merasakan hati. Ada orang Ada orang yang nggak percaya Tuhan. Apa namanya itu? Ateis, ya kan? Tanya aja, antum pernah lihat punggung antum nggak? Pernah lihat hati antum nggak? Atau antum pernah percaya nggak rasa sakit itu?
Ya, coba kalau nggak percaya tampar aja, ceplok gitu. Apa rasanya? Sakit. Coba tunjukkan rasa sakit antum kepada saya. Sesuatu yang tidak terlihat belum tentu tidak ada. Masya Allah. Rasulullah SAW bersabda, ya uruskan hati kita. Apa sih kita maksudnya kita bersaudara ini? Ya, kita ini mempunyai ikatan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'im ma nawa. Semuanya itu tergantung nih niat. Maka seorang muslim berniat bersaudara, berkawan ya dengan orang-orang yang jujur dan soleh. Yaitu yang bisa menolongnya dalam urusan dunia maupun agamanya dan dapat membantunya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat yang lurus ini Allah akan memberikan taufik. Taufik apa sih? Hidayah. Hidayah ada dua, hidayah irsyad, hidayah taufik. Ya, berupa kawan yang mengajaknya kepada kebaikan dan dia akan menjaga ukhuwah serta persahabatan keduanya. Wah, luar biasa, indahnya. Ya. Tapi ini semuanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya minta sama Allah Azza wa Jalla supaya kita ini diikat terus. Ya, rasa cinta di antara kita, kekeluargaan kita, ya secara khusus keluarga besar Bintang Pelajar ini adalah persaudaraan kekeluargaan yang kita bangun atas dasar iman, atas dasar Islam. Ya, atas dasar apa? Ini niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Awsaqul iman, di antara perkara ikatan iman yang paling kuat adalah ya bermusuhan karena Allah atau berloyalitas karena Allah, cinta karena Allah, benci karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama tadi, niatkan ya, luruskan niat kita bersaudara karena Allah Subhanahu. Ada yang ditanyakan? Yang poin pertama. Bismillah. Kalau kan apa contohnya? Kita saudara kita karena apa contohnya, Mas? Biar ditunangkan ya, PDKT ya. PDKT ada maunya. Bagus. Ya, ada lagi yang bisa ngasih contoh persahabatan, kedekatan bukan karena Allah. Karena modus itu tadi ya, modus ya. Apa sih kepanjangan modus itu, Mas? Nggak tahu ya? Ada kata istilah modus itu apa? Modus modal apa tuh? Iya. Persahabatan, kedekatan karena kepentingan duniawi, karena kepentingan politik, karena kepentingan ya banyak kan? Duit, UUD ujung-ujungnya duit. Ya kan? Nauzubillah. Kalau sudah seperti ini ya, yang kawan bisa jadi lawan, lawan jadi kawan. Dan jahat loh dunia itu. Jahat. Betul kan? Sampai ada pembunuhan. Karena ini adalah musuh apa namanya? Saingan bisnis lah. Saingan dalam percintaannya lah. Ya, cinta ditolak, dukun bertanduk ya. Iya kan sampai ada santet segala macam. Iya. Bener nggak? Betul. Ya jahat loh, bener. Jahat. Ada uang abang di saya, nggak ada uang abang di tendang. Mana gajiannya, Mas? Nggak ada. Wah. Cewek kasih bantal di luar, udah tidur di luar. Jahat, Mas, ini karena persaudaraan yang tidak kokoh di atas iman dan Islam. Benar nggak? Berarti niatnya apa? Niatnya bukan karena Allah. Insya Allah. Ini lagi kesulitan ekonomi. Oh, nih Mas, tak kasih ya. Pinjaman. Sedikit lunak. Karena bunganya sedikit.
Padahal ini mencekik sebenarnya. Yang namanya pinjaman ini ya pinjam 100 juta kembali 100 juta. Jangan pinjam 1 juta kembali 3 juta. Gitu. Banyak kan sekarang. Saya pengennya ada yang ngasih pinjaman lunak 300 juta kembali 300 juta. Jangan nanggung gitu loh. Pinjam 1 juta kembalinya 3 juta. Udah ngambil. Bener nggak? Alhamdulillah ada yang pinjemin sama Ustadz. Alhamdulillah. Gitu. Ustadz itu miskin. Masya Allah. Ya Mas Eko ya? Antum ya, Mas Bawa yang kenal sama saya, Mas Eko udah lama. Satu miskin, satu lagi miskin ya. Tapi nggak usah minta-minta. Kalau antum mau ngasih silahkan, saya nggak maksa. Baik, yang kedua, bersaudara dan berkawan dengan mukmin yang soleh. Mukmin itu apa sih? Ya mukmin insya Allah soleh lah ya. Mukmin itu beriman Mas. Orang yang beriman. Berarti harus selektif ya. Cari teman harus selektif. Innamal mu'minuna ikhwatun. Allah mengatakan soal Hujurat ayat 10, sesungguhnya sesama kaum mukmin, orang beriman itu ikhwatun, saling bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka pesan Allah, maka damaikanlah di antara saudara kalian. Ayo makan silakan ya Allah kasihan. Silakan. Ada nggak potensi sesama orang mukmin itu berseteru? Ada Ustaz. Berantem. Ini sama tetangga aja berantem mulu gara-gara anak ya kan. Saya lo ngurusin santri, anak-anak itu berantem. Satu orang tuanya yang nggak terima, waduh berantem juga itu akhirnya. Tentu saya di antara tugas saya ngomong santri dan ngomong orang tua santri. Ya Allah sabar gitu ya. Banyak sabarnya lah. Ya. Innamal mu'minuna ikhwatu. Apa sih tadi? Berkawan dengan orang mukmin. Selektif, Mas. Karena enggak semua orang Islam juga baik agamanya. Betul enggak? Betul. Sampai disumpah-sumpah sampai di bawah Al-Qur'an tetap aja. Kalau ada kesempatan maka dia berbuat kejahatan itu bukan apa Mas? Pesan Pak Bang Napi. Bukan karena ada niat tetapi karena ada kesempatan. Waspada. Ya kejahatan bisa, makanya kita minta tawakal sama Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga dengan karunia Allah kamu menjadi bersaudara. Rasulullah bersabda, la tusahib illa mu'minan. Jangan engkau bersahabat kecuali dengan orang yang mukmin. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud. Atau dalam lanjutannya, wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Janganlah makan makananmu kecuali orang bertakwa. Antum punya makan, bagi-bagi di sini. Insya Allah mudah-mudahan semuanya orang bertakwa. Antum dapat pahalanya double. Pahala sedekah, pahala antum ya memberikan sedekah itu kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang baik. Ya. Karena pengaruh, Mas. Betul nggak? Pengaruh. Ya. Bahkan bisa merubah karakter, bisa merubah sifat yang tadinya rajin tapi karena gaulnya salah pergaulan dengan anak-anak yang nggak sholat, anak yang ngerokok jadi ngerokok, yang tadinya yang nggak minum jadi minum karena haus ya. Minum maksudnya minuman keras, naudzubillah ya, seperti itu ya. Iya, tadinya nggak pacaran jadi pacaran. Ya, nggak usah pacaran, langsung nikah aja Mas ya. Langsung nikah. Ya, nikah. Ya, nggak usah pakai lama. Bagus, alhamdulillah ya. Udah selesai kuliah? Hah? Udah tamat? Kuliahnya udah selesai kan? Oh, belum. Iya, sama. Saya dulu belum kuliah, saya udah nikah.
belum tamat, belum kuliah udah nikah. Malah S2, Ustaz, udah S2. Iya. Belum nikah. Ya antum doakan, jangan diri sendiri. Antum doakan, antum kasih semangat, antum support. Kalau bisa kasih ya, kasih mana nih calonnya begitu. Jangan diledek dong. Baik, sudah berkawan dengan yang mukmin dan yang soleh. Kenapa? Karena itu berpengaruh ya, berpengaruh. Dan ini juga perintah dari eh, yang berbahaya dalam bab iman. Ya, begitu dalam apa namanya? Dalam Al-Quran juga disebut dan nanti akan ada dalilnya. Ya, insya Allah. Ada orang itu akan mendapatkan dampak buruk dua ketika dia itu dekat dengan orang kafir. Yang pertama, dia akan mendapatkan musibah di dunia. Yang kedua, musibah di akhirat. Apa bentuknya musibah di dunia itu? Ya orang kafir, orang fajir itu tentunya mempunyai dosa kan? Iya kan? Orang punya dosa. Dosa apa sih sebenarnya? Dosa kesyirikan, kekufuran kan? Dosa yang paling besar. Dan kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah, syarrul bariyah. Dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah sejahat-jahat makhluk. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Punya teman jelek, itu orang ya nggak boleh kita sama non muslim, nggak boleh kayak gitu ya. Ya, walaupun mereka seperti itu ya, kita tetap teman lah kan. Gitu, nggak boleh. Kita ya artinya bukan berarti kita tonjoki itu orang. Kita nggak boleh ya. Artinya ini prinsip hati loh. Kita nggak boleh menaruh apa cinta, nggak boleh dalam hati rasa sayang. Nggak boleh itu diberikan kepada orang-orang itu. Nggak boleh. Karena hum syarrul bariyah. Mereka adalah orang-orang yang sejahat-jahat. Nah, tuh. Karena mereka jahat. Jahatnya pertama karena kepada Allah dengan kufrannya, kesyirikannya. Iya. Kemudian lanjut ini apa? Dia pasti didominasi oleh rasa benci kepada belum dia jahat kepada Allah, lalu dia juga punya prinsip. Belum lagi dia ada ajaran-ajaran yang mungkin ya benci dengan orang Islam, yang mungkin dia juga mempunyai apa doktrin-doktrin bahwasanya Islam itu ada teroris dan yang lainnya. Belum lagi dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan walantar nasara hatta tattabi'a millatahu. Tidak akan ridho orang yang dinasrani ya hatta tattabi'a millatahu. Sampai kalian itu mengikuti milah mereka. Sampai kalian itu siapa? Kita orang Islam masuk ke dalam agama mereka yaitu atau dia akan didominasi oleh tabiat fajirnya dan ia tidak akan pernah membantunya melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu. Ini di dunia. Di akhirat tentu orang seperti ini pasti akan jadi musuh. Di akhirat pasti. Di dunia bisa jadi dia menampakkan permusuhannya, bisa jadi dia tidak menampakkan atau bahkan memang tidak memusuhi kita. Karena orang kafir itu ada kafir tapi ada kafir yang tidak harbi. Ada yang memang memerangi, ada yang tidak memerangi. Artinya memang hidup damai di antara atau di tengah-tengah kaum muslimin. Makanya tidak boleh seorang itu bunuh orang kafir dalam perlindungan, dalam perdamaian, nggak boleh. Bahkan nah, mengancam orang yang membunuh
orang Islam, Nabi Muhammad SAW, nggak boleh kafir. Bukan berarti kita menaruh rasa cinta kepada mereka. Bisa dipahami? Dia akan mendapat musibah kalau kita tidak menegakkan al-wala wal bara. Cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat akan menjadi musuh bebuyutan. Nih, dalilnya surat apa? Az-Zukhruf 67. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din. Teman-teman karib. Atau hubungan-hubungan yang baik yang dibangun selama di dunia. Entah itu karena ba'duhum li ba'din aduwwun, antara kalian, di antara mereka itu akan menjadi sebuah permusuhan yang nyata, kecuali illal muttaqin, kecuali hubungan yang dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah kepada anaknya, anaknya kepada ayahnya, mungkin beda agama, bisa jadi enggak? Bisa mungkin? Mungkin. Mungkin. Waduh, Ustaz. Islam dan alhamdulillah saya mu'alaf. Gimana ini? Apa saya bunuh aja? Wih, nggak boleh. Nggak boleh, ya kan? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihil fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufan. Sampai seperti ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ya nasihat apa peringatan. Kalau kedua orang dalam surat apa ini? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm. Kalau kedua orang tuamu itu memaksa, ada yang bisa nyari enggak? Memaksa, berjihad. Kalau dua orang tuamu memaksa untuk apa? Berbuat syirik atau keluar dari agama Islam. Ketemu. Surat Luqman ayat 15. Kalau kedua orang tuamu itu memaksa untuk berbuat syirik, ya, jangan doakan kebaikan yang paling baik untuk kedua orang tua yang mungkin masih belum Islam, masuk Islam dengan apa? Semoga mendapatkan hidayah masuk Islam. Bagus. Baik. Ini bahayanya kalau kita ini bersahabat menjalin ya rasa cinta kepada orang-orang kafir. Mencintai karena Allah Ta'ala semata. Ini tadi sebenarnya masuk dalam niat ya. Niat yang lurus ya. Tapi ini ditekankan lagi. Mencintai sesama saudara itu buah dari iman, Mas. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang seseorang bisa merasakan manisnya iman. Antum bisa merasakan manisnya teh. Antum bisa merasakan manisnya apa? Bolu, apalagi? Antum bisa nggak merasakan manisnya iman? Saya bisa. Iman itu sebuah kebahagiaan Mas tersendiri, kepuasan tersendiri Mas. Kemarin saya mengisi kajian tentang kebahagiaan yang hakiki. Bahagia itu tidak bisa dinilai dengan materi, uang, betul nggak? Kalau kayak seperti itu berarti orang yang paling bahagia adalah Qorun, ya nggak? Tapi enggak, Allah azab si Qorun, ya dibenamkan ke dalam bumi beserta hartanya. Kadang ketemu
sama orang lain dapat harta kok korun. Bener nggak? Ya kalau dengan harta, dengan jabatannya enggak sama sekali. Ya, Insya Allah. Mendingan kita ya hidup seperti inilah. Ya, nggak usah kaya-kaya amat. Yang penting makan tahu rasa tahu, makan gorengan rasa gorengan, bener nggak? Minum teh rasa teh. Apa fungsinya banyak duit dan rumah mewah dan yang lainnya kalau misalnya sakit, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh. Makan daging sapi nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi takut apa? Penyakit, banyak penyakitnya. Jantung kan. Iya. Oke, nih salah satu ada 3 perkara yang seseorang itu bisa merasakan iman. Di antaranya orang bisa merasakan manisnya iman ya an yuhibbal mar'u la yuhibbahu illa lillah. Dia tidak mencintai seseorang ya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia cinta kepada seseorang sesama kaum muslimin, sama kaum mukmin karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang hakiki, yang sejati adalah dikuatkan atau didasari atas iman, atas ya lillah ya. Karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, buhul iman yang paling kuat bermusuhan karena Allah, cinta karena Allah, benci karena Allah. Ya. Itu awsaqu urul iman. Iman yang paling kuat. Itu. Baik, ini yang keempat. Adapun cinta karena tujuan dunia tadi sudah disebutkan, Mas. Karena harta dunia, karena kecantikan, ketampanan, kedudukan, itu semua akan cantiknya mungkin usia-usia 25, 30, 35 sudah mulai keriput ya kan, 40 sudah jelek banget tuh. Ya Ustaz. Udah mulai ya. 45 udah ya Udah Allah. nggak menarik. Udah nggak menarik ya. Apalagi 50 ya kan? Itu akan hilang, ketampanan akan hilang. Ya. Kedudukan pasti akan hilang. Ada yang periodenya cuma 5 tahun, ya kan? Kalau memang 2 periode berarti 10 tahun. Mungkin RT, kan? RT berapa nih? Atau RW gitu kan? Akan hilang. Ya. Harta juga sama. Mungkin antum bisa bikin rumah mewah ya. Tapi mungkin beberapa tahun, mungkin 50 tahun yang akan datang nggak tahu. Model rumah yang antum buat itu anak-anak antum sudah nggak model, nggak akan level, rusak aja. Bener nggak? Betul Ustaz. Iya, udah mewah sekarang pada zaman ini belum tentu 50 tahun yang akan datang. Mewah. Dulu apa namanya? Mobil-mobil itu, mobil-mobil Corona. Ada mobil Corona ya? Ada Corona. Corona Toyota Corona, ada Toyota Corolla. Pada zamannya mewah. Saya dulu pernah beli Corona. Beli Corona, makanya batuk. Pada zamannya mewah. Sekarang wah enggak. Hilang semua itu. Yang ada apa? Amal soleh, ketakwaan, iman seseorang. Kok kita bela-bela sesuatu yang pasti hilang? Padahal yang iman, yang hakiki, yang akan kekal adalah iman dan amal soleh. Ini cinta yang semu. Kalau kepentingan-kepentingan dunia ini semu. Kalau kepentingannya selesai, udah tinggal aja. Wassalam. Ya. Wassalamualaikum. Mohon maaf. Saya sibuk. Dengan yang lainnya ya. Antum sudah nggak kepakai. Habis manis, sepah di Buang. Itu mungkin kalau ibarat-ibarat tapi bahasa yang mungkin pas ya, cinta bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau cinta karena Allah Subhanahu wa taala, suka bersama, duka tidak ditinggalkan. Suka dan duka bersama-sama. Gitu.
Yang kelima, kabarkan kepada saudaramu kalau kamu cinta kepadanya karena Allah. Ya akhi, uhibbuka fillah. Wahai saudaraku, aku mencintaimu karena Allah. Tapi yang ngomong sama-sama laki, ya. Yang akhwat nggak boleh. Yang akhwat sama akhwat nggak boleh. Paham? Karena itu fitnah, tidak boleh. Nah, ini dia. Ya. Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu annahu yuhibbu. Jika seorang kalian mencintai saudara kepadanya bahwa ia mencintainya. Ustaz, uhibbuka fillah. Alhamdulillah. Ahabbaka alladzi ahbabtani fihi. Itu jawabannya. Ahabbaka alladzi. Ikuti. Ahbabtani fihi. Ahabbaka alladzi ahbabtani fihi. Hafal? Itu jawabannya. Kalau uhibbuka fillah, saya mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala, jawabannya ahabbakalladzi ahbabtani fihi. Semoga Allah juga ya memberikan rasa cinta itu kepadamu yang telah menyebabkan engkau mencintai aku. Ahabbakalladzi ahbabtani ya fihi. Semoga Allah mencintaimu yang telah membuat engkau ya mencintai aku. Nah, timbul rasa cinta. Itu. Setelah kita cinta yang mutlak kepada Allah, setelah itu kepada Nabi Muhammad SAW, lalu kita menjalin, ya, membangun dan menjaga rasa cinta kita sesama saudara kaum muslimin, kaum muslimin. Baik. Ini masih sama. Idza ahabba ahadukum sahibatan falyatihi fi manzilihi falyukhbirhu annahu yuhibbuhu lillah. Kalau perlu disamperin ke rumahnya ya. Jika seseorang dari kalian mencintai sahabatnya, ziarah itu bukan cuma ziarah kubur, ziarah itu maksudnya berkunjung, ziarah. Ustaz, rumah antum di mana? Ini di BKT, mampir dong. Iya. Dekat ya Ustaz. Ustaznya di dekat sini enggak pernah dimampir. Bawa apa? Bawa gorengan. Ya, alhamdulillah. Maka hendaklah dia mendatangi sahabatnya tersebut di rumahnya dan mengabarkan kepadanya bahwa dia mencintainya karena Allah. Ya Ustaz, uhibbuka fillah. Nanti Ustaznya akan jawab ahabbakalladzi ahbabtani fi. Masya Allah. Betapa indahnya. Ya. Kalau orang Islam itu mau mengamalkan hal ini, nggak akan perang satu dengan yang lain, nggak akan gontok-gontokan, nggak ada suudzon. Tapi setan itu akan selalu di antara faedahnya kita ini sering ketemu seperti ini tidak ada suudzon. Kita ini WA-an, WA walaupun satu grup itu kadang ya ini bahasanya itu iya multitafsir. Atau memang salah cara bacanya, betul kan? Titik komanya, betul nggak? Betul. Udah, kalau memang kayak gini ya sering-sering aja ketemu offline, jangan online mulu. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, tapi tetap kita berusaha merajut cinta di antara kita. Masya Allah. Jangan ada benci di antara kita, apalagi dusta. Masya Allah, luar biasa. Wah, jangan ada dusta di antara kita. Yang keenam, mengucapkan membalas salam saudaranya. Mas, salam itu bacanya gimana salam? Bacaan salam itu gimana? Assalamualaikum. Itu udah paling hemat ya. Paket yang agak sedang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini doa Mas. Doa keselamatan. Assalamualaikum. Semoga keselamatan terlimpah atas kalian. Warahmatullah. Demikian juga rahmat Allah. Wabarakatuh dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga terlimpah, tercurahkan kepada antum semuanya. Selamat, mudah-mudahan selamat. Dapat rahmat, dapat berkah. Gitu maksudnya. Itu makna daripada salam. Bagus nggak isinya?
Bagus, jangan pelit sama salam. Sama yang lain juga, sama jamaah, assalamualaikum, senyum. PP ini guru PP, Masya Allah. Bukan karena pengen promosi juga. Bukan karena pencitraan juga. Lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa indah hidup ini. Apalagi di PP. Wah, luar biasa guru-gurunya. Jenggotnya kayaknya serem loh. Tapi kok senyum ya. Jadi nggak serem deh. Nggak jenggotan aja serem ya. Kalau nggak senyum, apalagi salah, pelitnya luar biasa. Orang Islam nggak boleh pelit dari salam dan senyum. Apalagi sering ngaji. Ngaji itu banyak huruf-huruf yang tipis. Ngaji itu banyak huruf-huruf yang tipis. Tipis. A, ba, ta, ja. Senyum semua. Kalau antum sering ngaji, insya Allah terbiasa dengan senyum. Berarti orang yang jarang ngaji itu, iya. Kalau orang susah senyum itu jarang ngaji itu. Atau ngajinya nggak benar itu. Senyum. Abata saja kho ini bukan tipis nih. Kho yang o itu bukan tipis, agak tebal tapi sedikit. Rata-rata tipis, senyum. Masya. Tabassumuka fi wajhi akhika apa? Sodako. Yuk. Orang Islam mengucapkan salam kepada saudaranya ketika bertemu, kemudian juga dibalas, ya, yang mengucapkannya terlebih dahulu dengan tahiyat salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan rahmat berkah Allah atasmu. Tidak boleh mengganti lafaz salam tersebut dengan ucapan yang lain. Apa? Apa sih bonjour itu? Good morning, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, ya. Selamatan. Kebanyakan selamatan sih. Padahal salam itu selamat loh. Iya nggak? Ya udah salam aja sudah. Itu paling baik sudah. Gitu. Kecuali kalau selamat pagi, tapi setelah salam dulu di awal kan. Assalamualaikum. Sama enggak masalah. Tapi diutamakan salam. Untuk orang Islam tentunya ya. Kalau untuk orang yang di luar Islam kita tidak boleh mengucapkan salam kepada mereka. Nggak boleh. Gitu. Kalau dia salam ke kita, apa jawabnya? Orang non-Muslim, saya ke assalamualaikum. Waalaikum. Itu. Baik, itu ya. Mengucapkan tasmid ketika saudaranya bersin. Bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah, lalu kita wajib menjawab. Orang yang mengucapkan alhamdulillah dengan yarhamukallah, apa artinya? Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Ya. Kemudian orang yang bersin bahwa menjawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya, bersin di samping Nabi kalau salah. Bersin. Kemudian alhamdulillah. Itu orang Yahudi. Dengan harapan mendapat apa? Doanya biasanya apa? Kalau dia bersin, alhamdulillah, mestinya yarhamukallah. Tapi enggak, untuk kasusnya kalau bukan orang Islam, maka dijawab oleh Nabi, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Apa artinya yahdikumullah tadi? Mendapat hidayah. Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. Ya, aku enggak dapat doa rahmat dong. Gitu. Dia itu pengen mendapatkan doa dari Nabi, yarhamu Allah, tapi enggak dikasih. Kasih yang jauh lebih baik, yahdikumullah. Semoga kamu tobat, dapat petunjuk ke dalam Islam, itu jauh lebih baik doanya. Gitu. Kalau didoakan yarhamukallah berarti disetujui dengan kekufurannya, kesyirikannya, keadaannya itu. Keadaannya nggak bagus antum. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Namun ketika saudaranya tidak mengucapkan hamdalah, maka tidak disyariatkan untuk membaca tasmid. Tapi tetap diajarkan. Gitu misalnya, anak antum, adik antum, atau murid antum nanti. Ayo, apa yang diucapkan habis
bersin, alhamdulillah, baru kakaknya menjawab yarhamukallah. Kamu jawab apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Tapi nggak wajib ya kalau dia nggak apa namanya nggak mengucapkan alhamdulillah, sudah kita diem aja. Nggak usah nggak wajib pula kita harus nggak ada kewajiban untuk mengingatkan segala macam, kali itu nggak bukan kewajiban, sunnah saja. Ini dalilnya, Mas. Hak muslim atas muslim yang lainnya ada berapa? 6. Ucapkan salam jika berjumpa dengannya. Jika apa namanya? Wa idza da'aka fa'ajibhu. Apakah jika mengundangmu? Oh, jika dia mengundangmu, penuhi undangannya. 2. Jika minta nasihat, maka nasihati. Jika dia bersin memuji Allah, alhamdulillah, ucapkan tasmid yarhamukallah. Jika sakit, jenguk. Jika dia meninggal, iringi jenazah. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini hak sesama muslim. Ya. Masya Allah. Sampai kalau udah meninggal saja ada haknya loh. Orang yang sudah meninggal aja ada haknya yang harus dipenuhi. Apalagi ini orang masih hidup, hati-hati. Hati-hati dari sifat kezaliman. Ya, hati-hati. Yang ke-8, menjenguk saudaranya ketika sedang sakit. Hadisnya tadi, hadis riwayat Imam Muslim tadi ya. Jika saudaramu sakit, maka jenguk. Idza marido fa'udhu. Nah ini, idza marido fa'udhu. Kalau sakit, jenguk. Jangan lama-lama tapi jenguknya. Ya, masih tidur. Ayo kita ngobrol yuk. Didoakan. Apa doanya? Apa doanya? Masa lupa sih? Nggak pernah jenguk. Doanya lulusan banyak. Doanya. La ba'sa Oh, iya. tahurun insyaallah. Syafaqallah, semoga Allah menyembuhkanmu. La ba'sa tahurun insyaallah. Atau dipegang bagian yang sakit, as'alullahal adzim rabbal arsyil azim an yashfiya 7 kali. As'alullahal adzim rabbal arsyil azim an yashfi. As'alullahal adzim rabbal arsyil azim an yashfi. As'alullahal adzim rabbal arsyil azim an yashfi. As'alullahal adzim yashfi. As'alullahal adzim rabbal arsyil azim an yashfi. As'alullahal lahu syifaan la yughadiru saqam. Masya Allah. Oh, senang udah. Semoga terus dihibur. Sakit pun insya Allah baik. Insya Allah menggugurkan dosa. Antum harus tahan. Antum harus kuat. Iya, ini aku sakit banget ini. Orang sakit itu apa ya? Jatuh, down bener. Down. Ya, psikisnya down. Apalagi yang sudah bertahun-tahun. Misalnya lumpuh atau stroke. Gak bisa apa-apa. Yang sudah mati sebelah. Coba antum lihat orang-orang sakit dengan segala macam jenisnya. Dengan segala macam tingkatannya. Ya, dari yang ringan sampai yang berat. Antum lihat. Bersyukurnya kita dengan yang namanya nikmat perlu antum. Nah ini kenapa di syariatkan ini hak seorang kalau sakit dijenguk langsung. Pertama, ya Allah, bukan karena antum bawa gorengannya, bukan. Gorengan nggak berarti perhatian antum luar biasa. Itu antara orang Islam dengan orang Islam yang lain itu saling menguatkan, bukan saling merobohkan, apalagi masjid dirobohkan. Nggak tahu ya? Nggak tahu ya? Iya. Ini contoh aja. Apalagi kehormatan sesama kaum muslim dihancurkan, dirusak. Naudzubillah. Jangan seperti itu. Dengan ghibah, dengan melawan musuh Allah dalam medan pertempuran. Tapi kita sering kali ya membuat pertempuran di antara kaum muslimin. Perang di antara kaum muslimin. Dengan apa? Dengan fitnah kita, dengan ghibah kita, dengan tuduhan kita. Sadar atau tidak sadar. Hati-hati dari lisan. Baik, lanjut. Memenuhi undangan kawan. Mudah-mudahan yang diundang, kalau tidak ada uzur syar'i,
Ya silahkan datang. Tadi sudah dapat undangannya, alhamdulillah ini langsung diamalkan. Bukan hanya dikasih undangan, dikasih ini loh tadi, masya Allah makan. Baik, hadisnya apa tadi? Riwayat Imam Muslim tadi ya. Jika antum diundang maka penuhilah mereka itu sudah apa namanya? Sudah modal loh, modalnya enggak kecil. Ya, modalnya berapa Mas? Banyak, apalagi yang laki-laki. Ya perempuan juga sama sih. Orang yang ketempatan perempuan kan? Ya dua-duanya. Mas Panji banyak ya modalnya ya? Oh enggak ya? Kok enggak datang ini ya Allah? Afwan, ustadznya lagi keluar kota. Mohon maaf, silahkan sampaikan uzur kalau memang belum bisa hadir. Tapi mau betul-betul uzur, bukan buat uzur. Ya, nggak cuma nikah aja sih, ada undangan makan, pesta walimah, akikah, dan yang lain. Syaratnya acara tersebut tidak ada perkara yang haram. Datang silahkan. Kalau ada yang haram, musik dan yang lainnya, maka datanglah mungkin pada waktu-waktu yang memang pas tidak di setel. Ya, atau besoknya atau sebelumnya. Boleh nggak itu? Biasa kok orang di kampung, saya nggak bisa pas hari hanya. Pas besok biasa loh orang di kampung setelahnya, sebelumnya malahan. Jadi menerima tamu itu hari sebelumnya, kecuali kalau memang di gedung nggak ada orangnya. Berarti ke rumahnya berarti, mohon maaf, saya nggak bisa. Nah itu bisa jadi solusi. Kalau pas hari hanya itu ada apa musik, bukan hanya musik, itu apa namanya orang kesurupan Mas. Apa itu? Hiburan yang kesurupan itu. Efek-efek itu. Orang kesurupan ditanggap itu jadi hiburan. Udah lumping ya. Oh ya, efek. Ya, Udah lumping dan yang lainnya itu. Ya, yang sejenisnya. Allah a'lam ya. Menasihati saudara dan sahabat. Nah, cara merajut cinta di antara kita, ukhuwah Islamiyah di antara kita adalah saling menasihati saudara dan sahabat. Jangan pelit-pelit kasih nasihat ya. Ustaz, antum tadi saat ini udah azan Ustaz. Oh, ayo kita sholat. Ini Ustaz aja kasih nasihat. Apalagi yang bukan Ustaz. Makanya kalau Ustaznya kasih nasihat, anak Ustaznya nggak punya duit. Biasanya kasih nasihat. Kalau kasih duit, ya kasih duit. Punya duit. Yang lain, tapi jauh yang lebih berharga nilainya adalah nasihat. Insya Allah. Mudah-mudahan ya. Tapi tulus ya. Tulus itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena modus. Menerima hadiah dari kawan terakhir. Menerima dari hadiah dari kawan. Tahadu tahabu. Nabi mengatakan saling memberikan hadiah maka akan timbul rasa cinta di antara kalian. Itu di antara bumbu-bumbu ya, bumbu-bumbu cinta. Ya, kalau antum ya kalau mau disayang sama istri, sering-sering ngasih hadiah. Kalau anti mau disayang sama suami, kasih hadiah, silahkan. Kalau yang belum punya istri, ya sering kasih hadiah sama calon mertuanya. Supaya cepat dikabulkan. Atau banyak sedekah ya, semoga Allah memberikan kemudahan bagi antum semua. Hadiah. Ajibud da'i wala taruddu al hadiah. Penuhi undangan dan jangan menolak hadiah. Orang pengen ngasih tapi kok ditolak, aduh, kecewa loh. Jangan tolak hadiah itu. Kecuali kalau hadiah itu memang ada bumbu-bumbu apa? Riswah atau sogokan. Nah, ini harus ditolak karena Nabi mengatakan la'anallahu rashi wal murtashi. Ya, Allah melaknat orang yang menyuap dan disuap. Allah taala alam waswab. Baik, sampai di sini ada diskusi sedikit. Ya, sudah mulai apa yang Anda pilih, bersahabat dengan orang kafir yang baik atau mau sahabat dengan muslim yang sering menyakiti Anda? Maka pilihannya adalah
bersahabat dengan muslim yang tidak menyakiti. Tuh, ini pilihannya berat nih kalau kayak gini Ustaz. Pilihannya berat. Iya. Enggak. Orang muslimnya jangan yang menyakiti sih Ustaz, yang baik juga. Iya, berarti gini, ada hadis Nabi unsur akhoka doliman au madlum. Hadisnya benar, tapi kalau salah memahami hadis bahaya. Ada yang ketawa-ketawa, paham nggak nih? Unsur akhoka, tolonglah ahok Ini disalahgunakan soalnya hadis ini. Pernah itu ditulis kayak gitu. Tolonglah saudaramu yang zolim atau dizolimi. Para sahabat menjawab, kalau orang dizolimi kita tolong. Kalau orang yang zolim kok ditolong, ini gimana maksudnya? Maksudnya adalah menolong orang yang zolim dengan cara menghentikannya dari perbuatan zolim itu. Menasehati dari perbuatan. Menyakiti kita, zolim nggak itu? Ya akhi, jangan sakiti saya. Itu antum zolim. Gak boleh. Gitu ya. Al-muslimu akhul muslim. La tadlimuhu. Wala yuslimuhu. Wala yaktuluhu. Muslim satu dengan yang lain itu harus bersaudara. Tidak boleh dia zolim. Tidak boleh dia menelantarkan. Tidak boleh. Ya, tidak boleh dia membiarkannya. Nah. Baik. Jadi antum pilih yang mana? Gak pilih dua-duanya Ustaz, tapi muslim yang zalim itu jauh lebih baik daripada orang kafir yang baik. Betul nggak? Iya. Kenapa alasannya? Argumentasi dong. Karena Alasannya dong. ini Ustaz, orang kafir sebaik-baik orang kafir tetap susah untuk dipercaya. Itu susah karena yang pertama itu sudah zolim kepada Allah. Satu bagus. Kepada Allah. Kalau dia berani zolim kepada Allah, pasti berani zolim kepada manusia. Good, masya Allah, luar biasa. Oh, udah berani sama Allah, apalagi sama selain Allah, kecil itu. Tinggal timingnya aja. Kalau sekarang antum masih bisa, tapi kalau timingnya dia sudah berkuasa di atas, sudah. Apalagi di atasan antum. Yang cenderung susah untuk dipercaya, Ustaz. Iya. Susah. Karena saya udah ngerasain banyak berteman dengan orang yang non muslim, meskipun baik, tapi nanti ujung-ujungnya bisa. Meskipun sudah bikinin antum masjid, pondok pesantren dan yang lainnya, tetapi ingat hati-hati. Al-wala wal bara antara kita dengan orang-orang non muslim itu harus dijaga. Artinya kita punya prinsip. Mana ya? Saya bacakan dalil-dalilnya. Saya bacakan dari kitab Al-Wala wal Bara' dan Syekh Shalih Fauzan ya. Saya pernah bahas ini kajian ini. Wah, menarik sekali. Banyak surah Al-Maidah ayat 51, Al-Mumtahanah ayat 4 ya. Al-Mumtahanah ayat 1. Wah, banyak sekali. Al-Mujadilah ayat 22, saya bacakan satu aja. Al-Mujadilah ayat 22. Allah mengatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashirata. Tidak, la tajidu qauman, tidak akan engkau mendapatkan satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir dia menjalin hubungan yang istimewa, saling mengasihi, saling mencintai dengan orang-orang yang memusuhi Allah, dengan orang-orang yang memusuhi Rasulullah, walaupun orang itu dari kalangan bapak-bapaknya sendiri, orang tua. Walaupun orang itu dari ya ikhwanahum, saudara-saudaranya sendiri atau keluarga. Nah, ini sudah diwanti-wanti sama siapa? Sama Allah Subhanahu. Orang beriman tidak boleh ya menaruh rasa cinta kepada mereka. Kenapa? Karena mereka itu yuwaduna man hadallah. Dia itu sangat tajam, tajam sekali permusuhannya dengan Allah dan Rasulnya. Nah, kita ini sebagai apa? Orang yang pengen mengikuti Allah, mentaati Allah dan mentaati
Rasul. Dia saja nggak suka sama Allah sama Rasulnya, apalagi yang ngikut Allah dan Rasul. Nggak akan mungkin ada rasa cinta dari mereka. Betul nggak? Dengan dalih apa saja. Seperti Islam liberal mengatakan, semua agama itu sama. Yang ngomongnya siapa? Orang Islam. Kalau orang non-Muslim nggak sama. Benar nggak? Iya, betul. Ini orang Islam pengen melunturkan ya al-wala wal bara sesama kaum muslim, mendangkalkan akidah kaum muslim. Nggak boleh. Kita ini sudah sangat toleransi dengan mereka. Kita nggak ganggu mereka kok, nggak bunuh mereka. Bunuh mereka, mendolimi mereka itu dosa besar. Tapi tidak berarti kita mau mengikuti agama mereka. Lakum dinukum. Ini sudah jelas. Qul ya ayyuhal kafirun. Sampai istilah kafir saja jadi ribut. Yang ribut kan siapa? Bukan orang kafir. Yang ribut bukan orang kafir. Istilah kafir ribut. Yang ribut bukan orang kafir. Orang Islam. Orang Islam jangan kafirin orang-orang non-Islam. Benar nggak? Betul. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Orang Islam, jangan kamu kafir. Jangan kamu istilahkan yang kafir. Orang kafir nggak protes. Lah kok orang Islam? Sebenarnya orang kafir paham. Istilah kafir itu untuk orang-orang yang bukan Islam. Disebut dengan orang kafir. Orang yang Islam namanya Muslim. Di luar orang Islam, dia kafir. Orang kafir nggak akan mau dikatakan kamu bukan orang kafir. Nggak mungkin dia. Nggak mungkin mau dilepas dari istilah kafir ada pada mereka. Kenapa? Nggak ada pilihan. Kalau nggak kafir ya Islam, gitu aja. Kalau dia bukan kafir berarti Islam. Mau nggak dikatakan berarti kamu harus Islam? Nggak mungkin. Sebenarnya bingung sih sebenarnya. Kalau nggak paham. Kesesatan kalau dibungkus sama sesuatu yang sangat menarik, Masya Allah, racun akan menjadi madu. Wah, madu itu akan dibuat tidak menarik sama orang karena dibungkus dengan racun. Gitu. Antum ditawarkan ini iman ini akidah yang benar. Dengan apa? Iman itu ya. Kemarin saya ditanya sama orang tua ketika kajian. Ada ajaran yang mengatakan namanya iman itu yang penting eling. Nggak perlu sholat, nggak perlu ini. Namanya eling. Hati aja iman itu. Nggak perlu sholat. Itu ada yang kayak gitu. Gimana Ustadz? Ya itu namanya pengen cari obat tapi dapatnya racun Pak. Pengen dapat iman tapi malah dapat kekufuran. Oke. Ini diskusi. Boleh kita mengabarkan kepada saudara wanita seiman selain istri, aku mencintaimu karena Allah. Habis itu langsung dilabrak antum. Ini buktinya WA. Waduh, selingkuh ini segala macam dipajang di medsos. Bener nggak? Aku mencintaimu karena Allah. Lah kan tadi Ustaz Solihin udah bilang gitu kok. Salah paham dia. Salah paham. Surat Al-Ahzab ayat 32 itu. Nggak boleh ya. Dalilnya surat Al-Ahzab ayat 32. Yang mana Allah memberikan keterangan situ. Saya bacakan insya Allah. Al-Ahzab 32. Bisa nggak Mas dibuka Mas? Saya kadang nyarinya bingung kan. Surat-suratnya itu nomor berapa? Agak sedikit lama. Oke. Saya bacakan. Ahzab. Ini Allah mengatakan, ya nisa an-nabi lastunna ka ahadi minan nisa in taqaytunna fala takhdhna bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Hai istri-istri Nabi. Ini peringatan untuk istri-istri Nabi. Kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, maka jangan kamu tunduk jangan berlemah lembut dalam berbicara. Maksudnya menarik dengan omongannya, merayu, secara tidak sadar membuat luluh hati para lelaki. La takhdhna, fala takhdhna bil qaul.
jangan engkau lemah tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit di dalam hatinya. Dari para lelaki, wa qulna qaulan ma'rufa, dan katakanlah perkataan yang baik. Ya. Ini. Jadi harus jaga ngomong lemah lembut aja. Enggak boleh. Iya, Mas Eko. Enggak boleh, akhwat. Iya, Mas Eko. Gitu. Nanti Mas Ekonya enggak bisa tidur. Sulit nanti. Ya Allah sih. Enggak boleh ya, akhwat. Gitu. Apalagi aku mencintai karenamu ya Allah. Wah, bahaya ini. Ya, tidak boleh. Ini juga fatwa dari para ulama demikian. Untuk menjaga daripada apa? Fitnah. Hukum mengucapkan salam kepada wanita non mahram enggak masalah kalau cuman salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sikap Anda apabila atasan, tapi jangan lemah lembut ya, biasa aja, jangan menggoda yang laki-laki. Apa sikap Anda apabila atasan Anda mengundang Anda untuk makan untuk minum-minuman yang haram bersama? Naudzubillah, nasallallahu alaihi. Naudzubillah. Dan apabila tidak dipenuhi, maka Anda dipecat. Mending dipecat daripada harus minum khamr. Gitu. Ada relasi nih, kita ketemu nih di mana? Di hotel. Aduh, kalau udah di hotel, nggak cuma kamar doang nih, pasti sudah naudzubillah. Gimana Ustaz seperti itu udah tinggalkan? Enggak. Saya juga kayak gitu ditanya kayak, saya tobat loh. Kenapa? Saya alhamdulillah udah sholat. Terus ya dulu saat 80 juta tiap bulan untuk wanita selain istri saya. Naudzubillah. Udah antum enggak usah cerita-cerita lagi ya. Mendingan untuk nikah lagi. Itu ada seperti itu. Saya sebutkan seperti itu secara umum karena memang antum enggak kenal kan? Iya. Apa-apa. Tapi untuk kalau udah punya dosa, udah antara antum sama Allah, ya. Jangan diceritakan ke yang lain. Udah taubat lah sudah. Gitu. Cerita memang dia pengusaha besar. Teman-temannya politikus itulah. Pejabat-pejabat itu. Wah, begini Ustaz. Aduh, pusing saya antum ceritain. Ini kalau dosanya orang besar, orang punya duit itu, waduh ngeri-ngeri. Naudzubillah. Ya Allah. Makanya syukur kita jadi orang miskin, bersyukur. Ya, kalau jadi orang kaya antum imannya kadang hati-hati godaannya jauh lebih berat. Ya Allah, naudzubillah ya. Baik, syukran fajazakumullah khairan. Silahkan ini ujian yang selanjutnya yang mungkin antum harus lewati. Silahkan cuma 5 soal, kerjakan. Sambil antum jika ada pertanyaan silahkan. Tapi saya harap kerjakan. Nanti antum sudah hadir, enggak kerjakan post test, antum tidak dianggap hadir. Gitu. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Ini. Jangan yang dekat aja di. Assalamualaikum Ustaz. Oke. Halo Ustaz. Bentar. Ada pertanyaannya? Saya pakai headset dulu ya. Silakan. Siapa tadi? Ya Ustaz, jelas Ustaz suaranya? Ya, alhamdulillah jelas.